Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anakku selalu sehat ya. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Guru Faiza dalam pelajaran fikih. Oke deh, sekarang kita mulai berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Silakan dilihat halaman 53. Anakku, halaman 53. Kemarin kita sudah belajar tentang najis. Apa sih itu najis, Bu Guru? Kemarin kita sudah belajar najis itu adalah kotoran, baik itu kotoran kita, kotoran binatang, nanah, darah, yang pokoknya yang kotor-kotor itu namanya najis. Nah, sekarang Bu Guru akan memberi kalian pengetahuan tentang macam-macam najis. Perlu nggak kita, Bu Guru, tahu macam-macam najis? Perlu, sayang. Kita harus tahu macam-macam najis biar kita bisa tahu bagaimana cara membersihkannya. Oke, sekarang dilihat pada halaman 53. Nah, di sini najis itu ada kalanya melekat pada badan kita, pada tangan kita, pada pakaian kita, pada tempat sholat kita, pada piring dan lain-lain. Jadi najis itu bisa ada di mana-mana, tidak hanya melekat pada badan kita, bisa melekat pada sejadah kita, pada lantai, pada pakaian kita, sepatu kita. Jadi bisa melekat di mana-mana ya. Nah, sekarang bentuknya kayak gimana, Bu Guru? Najis itu apa padat, apa cair? Nah, najis itu anak-anakku, dia bisa padat juga bisa cair. Contohnya, yang padat seperti apa? Yang padat misalnya seperti kotoran manusia yang padat. Kalau yang cair seperti apa? Misalnya kalian luka terus keluar nanah. Nah, nanah itu kan cair karena dia bisa mengalir. Itu juga termasuk najis, sayang ya. Sudah. Kalau sudah seperti itu bagaimana, Bu Guru? Kita wajib membersihkan. Biar kenapa? Biar badan kita bersih, biar ketika kita beribadah, ibadah kita diterima oleh Allah. Sekarang Bu Guru akan ngasih tahu anak-anak, najis itu ada berapa? Najis itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi berapa, anak-anakku? Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada najis yang ringan, yang paling ringan. Yang kedua ada najis yang sedang. Yang ketiga ada najis yang berat banget ya. Jadi najis itu ada 3. Ada najis yang ringan, atau di sini di buku kalian najis yang ringan itu disebut dengan najis mukhaffafa. Jadi najis apa, sayang? Najis mukhaffafa atau najis yang ringan. Seperti apa, Bu Guru, najis yang ringan itu? Najis yang ringan itu seperti misalnya sekarang kalian punya adik kecil yang baru lahir. Nah, adik kecil kalian itu kan belum makan. Dia belum bisa makan nasi, belum bisa makan bubur. Dia cuma minum ASI. Apa ASI, Bu Guru? ASI yang dulu kalian minum waktu kecil, air susu ibu. Nah, bayi kalian yang masih kecil itu ketika dia kencing, maka kencingnya bayi adik kalian yang kecil itu yang baru dilahirkan itu namanya najis mukhaffafa atau najis yang ringan. Najis apa, sayang? Najis mukhaffafa atau najis yang ringan. Seperti contohnya air kencingnya dedek bayi yang masih belum berumur 2 tahun. Jadi umurnya dia tuh masih muda, masih berumur 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 11 bulan sampai dia tuh berumur 20 bulan. Jadi dia belum berumur 2 tahun, sayang, masih kecil. Juga dedek bayi itu belum makan apa-apa selain air susu ibu. Jadi dia nggak makan nasi, dia nggak makan jajan, dia nggak makan bubur. Pokoknya dia nggak makan apa-apa selain air susu ibu. Maka ketika dedek bayinya itu kencing, itu namanya najis mukhaffafa atau najis yang paling ringan.
Kalau ketemu kayak gitu, bagaimana Bu Guru cara membersihkannya? Nah, cara membersihkannya itu untuk najis mukhaffafa itu cukup dielap. Jadi misalnya dedek bayi kencing nih, kencing. Kalian ambil kain yang masih yang udah kering itu, kalian elap. Jangan sampai langsung dikasih air, seret, jangan. Dilap dulu ya, dilap seperti ini, dilap dulu. Baru setelah dielap air kencingnya dedek bayi itu yang masih belum berumur 2 tahun, yang masih kecil dan belum makan apa-apa, setelah dilap dikasih air, seret seret seret. Jangan langsung dikasih air 1 ember sayang, seret, gak boleh ya. Dikasih air, dipercikkan. Nah, begini, seret 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 airnya ya. Baru setelah dikasih air, tempatnya itu dedek bayinya kencing, dilap pakai lap yang kering, pakai lap yang bersih, dilap sampai kering. Nah, suci dah dari najis ya, sudah suci. Jadi tempatnya sudah suci. Misalnya kencingnya di lantai, berarti tinggal dilap. Habis itu dipercikkan air sedikit-sedikit, kemudian dilap lagi sampai kering. Itu kalau najis mukhaffafa atau najis yang ringan. Nah, najis yang kedua silahkan dibaca pada halaman 54. Ada najis yang sedang atau kita sebut dengan najis mutawassito. Najis apa sayang? Yang pertama najis apa? Najis yang ringan atau kita sebut dengan najis mukhaffafa. Yang kedua adalah najis yang sedang saja. Kita sebut dengan najis mutawassito. Namanya najis yang sedang. Seperti apa Bu Guru najis yang sedang itu? Seperti kalau kalian misalnya buang air kecil, buang air besar, itu termasuk najis mutawassito atau najis yang sedang. Misalnya ada ayam buang kotoran di lantai rumah, itu termasuk najis mutawassito. Nah, gimana kalau kayak gini Bu Guru cara membersihkannya? Cara membersihkannya gampang. Jadi, kalau misalnya dia kelihatan misalnya kalian kencing di lantai. Nah, kencingnya kalian itu kelihatan. Maka, cara membersihkannya dulu, kencingnya kalian itu dilap dulu sayang, dilap sampai enggak ada, dibuang, dilap. Baru setelah dilap, kalian kasih air yang banyak. Nah, kalian kasih air, kalian bersihkan, disiramkan airnya sampai enggak ada baunya, sampai enggak bau pesing, sampai enggak ada warna kuningnya. Nah, itu baru dia dianggap bersih ya. Gimana misalnya Bu Guru kalau misalnya ada kucing yang buang kotoran di lantai rumahku misalnya. Nah, kalau misalnya kotorannya kucingnya itu kelihatan sayang, kelihatan misalnya segini gedenya, jangan langsung disiram air sayang. Jadi anak-anakku membersihkannya adalah dibuang dulu, diambilin tempat, dibuang dulu kotoran kucingnya. Baru setelah dibuang itu udah nggak ada kotorannya di sana, baru dikasih air sampai nggak ada baunya, sampai udah nggak bau busuk, sampai nggak kelihatan warnanya, sudah bersih pokoknya, baru dianggap bersih. Nah, Bu Guru mau ngasih contoh aja ya. Kalau najis yang sedang ini dibagi menjadi 2, yaitu di sini dibaca ya. Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Cukup dibaca ya sayangku. Jadi kalau najis hukmiyah itu tidak kelihatan. Misalnya kucing kencing di lantai, nggak kelihatan kalau ada kucing kencing. Itu namanya najis mutawassito hukmiyah. Cara bersihkannya gimana Bu Guru? Cukup kalau misalnya nggak ada bendanya ya, nggak kelihatan kencingnya, cukup dialirin air sampai bersih, sampai nggak ada bau pesing, nggak ada, pokoknya lantainya kalian itu bersih. Sama ketika misalnya ada darah, ada kencing di baju, tapi kan nggak kelihatan tuh kencingnya, jadinya cukup dibersihkan, dicuci sampai bersih. Kalau yang kedua ini najis ainiyah sayang. Kalau najis ainiyah ini kelihatan. Misalnya kucing pupnya kucing di lantai kalian tuh kan ada tuh pupnya gede segini. Nah, itu dibuang dulu pupnya, baru dikasih air mengalir. Baik anak-anakku, pelajaran kita untuk materi
Vicky, ini aja dulu ya untuk najis yang paling berat akan Bunda jelaskan minggu depan. Semoga bermanfaat. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.